Lanjut lagi, yang kelima itu ada Julo ya. Ini buat teman saya yang di Sumatera Utara. Julo menagih, Mbak, saya sudah tahunan galbay. Saya sudah diinformasikan yang katanya hutang saya cuma 3 juta, sekarang sudah jadi 6 juta lebih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini. Semoga kalian apapun urusan kalian, apapun yang menjadi hajat kalian dapat tersampaikan secara baik-baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa pinjol yang sudah kalian galbay tahunan menagih barbar lagi di awal tahun 2024 ini. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita membahas ke pokoknya, kita bahas dulu yang ini, yaitu ini adalah bentuk dari penawaran pinjol. Nah, buat teman-teman semuanya yang merasa aku nggak pernah pakai pinjol ini, kenapa ya kok sekarang itu rajin banget dia nagih, rajin banget dia WA kayak gini. Nah, bentuk yang seperti ini itu bukan bentuk penagihan ya, tapi bentuk penawaran. Jadi kan OJK sudah membatasi tuh semua pinjol-pinjol untuk membuat iklan, baik itu di Google ataupun di Meta, semuanya dibatasi. Walaupun masih banyak lah menurut saya berkeliaran ya. Nah, sekarang DC-DC-nya itu menawarkan seperti ini, menggunakan nomor-nomor kalian yang sudah pernah kalian gunakan untuk pinjol, menawarkan pinjaman dengan cara klik link ini, nanti masuk isi data kalian segala macam, tiba-tiba nanti pencairan. Nah, itu hati-hati sekali ya, OJK sudah melarang iklan-iklannya. Nah, sekarang DC-nya bekerja dengan keras untuk menawarkan iklan-iklannya melalui WA kalian. Nah, itu bentuk seperti itu bukan penagihan tapi penawaran. Jadi hati-hati, jangan sembarangan klik iklan-iklan ataupun klik link-link yang ditawarkan melalui DC. Ingat itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah catat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pinjol yang memang kalian sudah galbaikan dari 2 tahun lalu sampai sekarang itu tiba-tiba menagih lagi sekarang. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin menagihnya itu masih intens, naik turun dan tidak sering, tetapi di awal tahun 2024 ini mulai naik setinggi-tingginya. Banyak sekali yang ngabarin ke saya nih. Yang awalnya sebelum-sebelumnya sudah santai, sudah nggak terlalu memikirkan, tiba-tiba terima lagi ancaman seperti ini, kebingungan. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan bingung. Biasa saja, anggap saja kalian baru awal galbay, baru aja menerima teroran dari para DC. Jadi nggak usah dibaca, sama lakukan seperti hal-hal sebelumnya. Jadi nggak usah dibaca-baca, sekalipun dia bawa hukum ini, hukum itu, hukum ABCDEFG. Ingat saja, setiap yang galbay hukumnya hanya berlaku perdata, yaitu somasi kepada kalian ataupun surat peringatan kepada kalian. Kalau ada yang bertanya, Mbak, pinjol HCI ngasih somasi enggak? Pinjol kredit pintar ngasih somasi enggak? Nah, jawabannya adalah semua pinjol legal itu akan memberikan somasi kepada kalian tanpa terkecuali. Tetapi perlu diingat, DC itu suka kali ngasih somasi tanpa melihat ini dari mana, ini siapa. Mereka suka ngambil aja dari Google. Kalian lihat saja, kalau kalian mendapatkan surat somasi, surat edaran atau surat apapun lah ya dari DC, kalian lihat kop suratnya. Kalau dilihat kop suratnya itu akan tercantum tahun. DC sekarang itu banyak sekali yang ngasih somasi itu tahunnya masih tahun 2022, tahun 2023. Nggak diingat ini tahun 2024. Jadi bisa dipastikan semua DC itu tidak up to date ataupun dia asal comot-comot saja dari Google kah, dari TikTok kah, dari mana aja untuk menakut-nakuti kalian. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pinjol yang memang sekarang barbar selalu menagih di awal tahun untuk yang galbay lebih dari 1 tahun. Yang pertama Indodana. Nah, ini ya, teman saya ada yang galbay di akhir 2021 itu sampai sekarang masih galbay, dan kalau ditanya dia posisinya di mana, di Jakarta. Pernah nggak dating DC? Pernah. Berapa kali? Cuma 3 kali. Terus bagaimana untuk penagihannya? Barbar nggak? Biasa-biasa aja. Karena apa? Dia sudah tahu retensi DC itu akan menagih
seperti ini. Nah, buat kalian semua yang sekarang ditagih ulang lagi sama Desi Indodana, ingat saja kalau memang kalian belum bisa mengembalikan posisi ekonomi kalian sebaik-baiknya, kalian galbay aja dulu. Gak usah pikirin bunga, gak usah pikirin nanti bakalan penuh gini segala macam, nanti bakalan masuk dalam slik OJK. Nanti saja dulu. Karena apa? Kalian sudah melewati setahun 2 tahun untuk galbay, artinya kalian harus lebih kuat lagi, gak usah mikirin bunga. Nanti kalau saya punya uang, saya pasti akan selesaikan satu-satu. Yang penting saya punya niat, saya mau bayar. Gitu ya, kalaupun saya nggak punya niat, saya mau galbay aja selamanya karena saya mau pinjol ini tidak ada di Indonesia. Itu bisa sekali ya teman-teman ya. Yang perlu kalian lakukan itu adalah kuat mental. Kalau ada yang ditanya, Mbak itu nggak di auto lunas ya Mbak? Nah, kembali lagi kepada pinjolnya. Kalau hutang kalian misalnya jutaan sampai 5 juta, biasanya dia nggak akan di auto lunas. Yang di auto lunaskan itu hutang yang di bawah 1 juta ya. Oke, lanjut lagi yang kedua, itu pinjaman Go. Nah, ini saya dapatkan dari curhatan teman saya yang ada di TikTok. Dia bilang, Mbak aku udah galbay 2 tahun lebih di pinjaman Go. Itu nggak pernah nagih, nggak pernah datang DC, nggak pernah juga ada teror-teroran. Nah, sekarang di awal tahun kok malah lebih gencar kayak saya baru aja galbay Mbak. Nah, saya sampaikan sama dia, kakak coba cek di slik OJK. Rata-rata pinjaman Go ini hampir tidak masuk ke dalam slik OJK. Tetapi pinjaman Go ini sedang goyang kakak. Pinjaman Go ini sedang terlilit hutang-hutang para lendernya, belum mendapatkan dana. Jadi makanya di awal tahun ini mereka gencar untuk nagih para hutang-hutang yang lama. Jadi buat kakak, lihat aja kalau tidak ada dalam slik OJK, abaikan. Kalaupun ada di dalam slik OJK, tetapi kalian belum ada dana, jangan paksakan gali lubang tutup lubang. Nah, ini saya dapatkan komentar dari YouTube saya itu mengatakan bahwa ke depan Shopee, Kredit Pintar kalau saya nggak salah itu tidak bisa lagi untuk menarik uang bagi yang suka gali lubang tutup lubang. Jadi alias pinjol hanya bisa digunakan maksimal 3. Kalau kalian sudah menggunakan lebih dari 3, otomatis kalian tidak bisa lagi mengambil dimanapun kecuali yang ilegal ya. Tetapi yang ilegal tetap hati-hati ya teman-teman ya. Saya tak pernah menyarankan karena saya khawatir kita sendiri tidak sanggup dengan terorannya gitu ya. Oke, lanjut lagi, itu ada HCI. Ada yang bertanya seperti ini sama saya, Mbak HCI itu nggak auto lunas ya, nggak pakai asuransi ya? Soalnya saya udah galbay dari 2 tahunan yang lalu, itu kok nggak diasuransikan? Nah, jangan salah, saya ini pernah galbay itu 3 tahunan lebih di HCI ya, itu tidak diasuransikan. Ada yang bertanya lagi, kenapa Mbak asuransi itu selalu saya baca ada, katanya saya dapatkan asuransi. Nah, kalau kalian mendapatkan email asuransi baik dari Shopee ataupun HCI, asuransi itu buat kalian yang meninggal dunia. Jadi kalau kalian yang galbay itu tidak ada asuransinya, jarang sekali ya teman-teman ya, dan bahkan hampir tidak ada. Jadi kalau misalnya kalian masih ditagih juga sama HCI, saya katakan HCI DC-nya menyeluruh, ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau masih ditagih, DC-nya masih datang, dalam keadaan baik datangnya, terima saja, sampaikan emang belum ada dana bang, toh hutang saya sudah masuk ke dalam slik OJK, nanti saja kalau sudah terkumpul saya mau langsung lunaskan gitu ya. Oke, lanjut lagi Shopee ya. Shopee saya udah sampaikan ya. Kalau ada yang bertanya lagi masalah asuransi, sama jawabannya dengan HCI. Kalau Shopee ini dia memang terus-terusan menagih ya teman-teman ya. Jadi saya itu emang ada galbay di 2022 untuk Shopee S pinjam, dulu nggak masuk ke dalam slik OJK. Nah, sampai detik ini saya masih ditagih. Cuman saya abaikan saja karena awal-awal tahun aja gitu menagihnya. Nanti udah bulan 2, bulan 3 udah mulai mereda lagi ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan yang memang masih ketakutan kok tiba-tiba ditagih lagi udah 2 tahunan gitu ya. Jadi santai saja. Oke, lanjut lagi yang kelima itu ada Julo ya. Ini buat teman saya yang di Sumatera Utara. Julo menagih Mbak, saya sudah tahunan galbay, saya sudah diinformasikan yang katanya hutang saya cuma 3 juta, sekarang sudah jadi 6 juta lebih. Terus saya bilang gak usah dilihat bunganya, wajar bunganya dia naik karena kita udah tahunan galbaynya. Terus kalau untuk melunaskannya gimana Mbak? Fokus aja sama pokoknya. Misalnya pokoknya 3 juta, ya udah 3 juta aja, lebih kan 500 ribu
untuk bayar administrasinya. Nanti kalian bayarkan nih, saya mau bayarkan yang penting lunas tanpa ada bayar denda, mau sekarang saya bayarkan. Gitu cara nego untuk kita yang tidak merendahkan harga diri kita lah ibaratnya gitu ya. Nah, lanjut lagi yang terakhir itu adalah Singa ID ya. Dari dulu sampai sekarang Singa ID itu biasanya emang terkenal barbar. Tetapi kebarbarannya itu ada masanya. Karena Kominfo sendiri sudah menginformasikan buat yang menagih tidak boleh lebih dari 90 hari untuk kebarbarannya. Paling pun hanya boleh seminggu itu nagih, terus berhenti, nagih lagi berhenti. Karena di peraturan OJK tidak boleh menagih secara terus menerus. Jadi saya sampaikan buat yang menagih pada hari Minggu, buat yang menagih ke kantor, buat yang menagih di luar dari jam 8 malam, screenshot ataupun rekam siapa aja yang nagih kalian, terus laporkan langsung kepada OJK. Rame-rame aja laporannya, nggak jadi masalah teman-teman. Biar apa, langsung di up, kita akan ngelihat bener nggak sih peraturan OJK yang telah OJK tetapkan dan ditandatangani ini benar-benar berjalan di tahun 2024. Ya, kalau tidak benar-benar berjalan ya sudah, galbaikan aja semuanya. Karena apa? Kita mau berlindung kepada siapa? Kalau bukan kepada OJK. Kalau kepada AFPI tahu sendiri lah, orang-orang AFPI itu siapa aja isinya. Jadi satu-satunya harapan kita ya udah hanya kepada OJK. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia ke 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pinjol yang memang menagih sekarang ini di tahun 2024 untuk yang galbay tahunan. Nah, buat kalian semuanya tetap aja bersikap seperti awal kalian baru aja galbay, santai saja. Karena apa? Nanti bulan depan mereka juga akan turun dengan sendirinya. Sekalipun setiap hari ya, setiap hari menagih, setiap hari telepon, biasakan saja di silent aja biar jangan kedengaran kemana-mana. Kalau ditanya keluar kondar enggak mbak, insya Allah selama nomor HP kalian masih aktif mereka tidak akan keluar kondar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat dan tetap kuat mental. Karena apa, yang galbay juga bukan kalian sendiri, yang galbay tahunan juga bukan kalian sendiri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.